Debat kandidat calon ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata Kediri dengan tema Transisi Tekad Menuju Perubahan Penuh Aksi dalam Regenerasi. Hari Sabtu, 17 Juli 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Akademik Ibu Apoteker Ninis Yuliati SSI MKes, yang saya hormati Bapak Ibu Deputi dan CEO Deputi Penjaringan Kemahasiswaan dan Alumni, serta peserta debat yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara Debat Kandidat Calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata Kediri, periode 2020-2021. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne IIK Bakti Wiata. 4. Sambutan. 5. Tanya jawab. 6. Debat. Dan 7. penutup. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya potensi untuk menjadi seorang leader. Dengan etika yang baik, saya harap komunikasi juga akan berjalan dengan baik. Karena nanti menjadi seorang pemimpin, kalian harus bisa membawa tim untuk menuju visi dan misi yang sudah kita canangkan. Jadi pegang etika dalam berkomunikasi, hargai pendapat orang lain, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, karena kita seorang ini debat yang berhubungan dengan lingkungan di kampus, berarti lingkungan ilmiah, maka jangan lupa setiap statement kita harus evidence based, harus ada data. Jadi dalam berdebat tidak boleh kita ngomong, wis pokoknya, itu enggak ada. Jadi berdasarkan analisa data begini. Nah, jadi pesan saya 2 ya, tolong pegang etika. Yang kedua, sampaikan semuanya secara ilmiah dengan menggunakan data-data. Jadi semoga saja acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti dari masing-masing kandidat, kayaknya ketua DPM ada 2 kandidat ya? Iya, betul. Ada 2 kandidat. Terus yang untuk Presiden Mahasiswa BEM, itu ada 3 orang. Intinya siapapun nanti yang akan menjadi leader, pastikan bahwa kita adalah leader juga di unit-unit yang lainnya. Ya, jadikan ajang ini untuk belajar. Karena kelihatannya cuma seperti ini saja, tetapi ini akan membawa dampak ke soft skill kalian nanti. Ya, jadi pesan saya, siapapun nanti yang akan menjadi leader untuk periode selanjutnya, maka kandidat yang lain tetap harus mensupport, gitu ya. Jangan jadi yang terpilih nanti juga harus merangkul teman-temannya yang lain, yang mungkin tidak terpilih, ya tetaplah kita berada di dalam satu tim, karena tujuan kita adalah belajar. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah saya juga harus membuka acara ini? Benar, Bu Ninis. Oke, ya. Sekalian saya mendapatkan amanah dari panitia dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, atas izin kalian semuanya, acara debat kandidat Ketua Umum DPM dan Presiden Mahasiswa BEM 2021
saya nyatakan dibuka. Semoga berjalan dengan lancar. Jadikan ini adalah ajang pembelajaran di mana ini tidak akan kalian dapatkan di proses perkuliahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya ialah penampilan video dan presentasi PowerPoint beserta kandidat calon ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Pertanyaan saya untuk sementara ini ada 2, tidak apa-apa 2 ya Mbak ya. Baik, yang pertama, kita tahu DPM ini merupakan organisasi tertinggi di dalam bidang legislatif yang ada di Institut Ilmu Sosial Lembaga Kediri. Nah, coba saya pengen tahu dulu fungsi, tujuan, dan manfaat adanya DPM ini bagi institusi IK maupun bagi mahasiswa. Nah, terus yang kedua, DPM ini memang karena memang dia tugasnya mengawasi, kemudian juga memberikan arahan untuk anggota tim yang lain, juga sebagai pembuat kebijakan tentunya ya. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah apa yang harus kita benahi bersama ya dari DPM kepengurusan yang sebelumnya dengan yang sekarang. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk sebelumnya, saya bertanya kepada kandidat 1 dan kandidat 2, apakah pertanyaan dari Bapak Indra Cahyadinata sudah bisa dipahami? Baik, sudah bisa. Baik, untuk yang pertama menjawab, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 terlebih dahulu. Baik, untuk kandidat nomor urut 2, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Indra. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu fungsi dan tujuan dan manfaat Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang mana kita ketahui bersama kalau Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah badan legislatif, pengawas, dan pengatur yang memberikan undang-undang untuk diterapkan bersama untuk kebaikan bersama dalam berorganisasi. Dan yang kedua, yaitu apa yang harus dibenahi bersama, yang menurut saya selama ini pengalaman saya yang harus kita benahi yaitu dalam kedekatan antara organisasi, yang mana untuk mengajak seluruh ormawa di IIK Baktiwiyata kita harus dekat terlebih dahulu supaya dalam program kerja kedepannya lebih enak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kandidat nomor urut 1, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Indra. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apa tujuan dan manfaat dari DPM sendiri? Jadi yang saya juga sependapat dengan kandidat nomor 2, yaitu DPM adalah sebagai organisasi yang berjalan di bidang legislatif dan pengawas, di mana kita pastinya akan menyalurkan aspirasi dari mahasiswa dan juga menjembatani antara mahasiswa dengan pihak atasan. Nah, kemudian apa yang perlu diawasi yang perlu dibenahi dari DPM selama ini? Mungkin benar yang dikatakan kandidat nomor 2, yaitu kurangnya kedekatan antara ormawa di IK ini. Jadi ya saya rasa kedepannya untuk kedekatan ini perlu ditingkatkan lagi agar kita dalam berorganisasi lebih siap dan juga lebih baik ke depannya agar tidak terjadi miskomunikasi lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih kepada kedua kandidat. Memasuki sesi tanya-jawab yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa oleh Ketua
Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, Saudara Ahmad Wisnu Gunantoro, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat 1 dan kandidat 2 calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja untuk kedua kandidat. Agar kalian dicintai oleh seluruh anggota kalian, gaya kepemimpinan seperti apa yang akan Anda terapkan nanti jika kalian terpilih menjadi Ketua DPM? Kemudian jelaskan mengapa Anda menerapkan gaya kepemimpinan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, kepada kandidat 1 dan kandidat 2, apakah pertanyaan dari Saudara Ahmad Wisnu Gunantoro sudah bisa dipahami? Baik, sudah bisa. Baik, untuk yang pertama menjawab, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu. Kepada kandidat nomor urut 1, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Wisnu. Mungkin gaya kepemimpinan yang saya akan laksanakan pada periode ke depan, saya tetap akan mengutamakan kekeluargaan, di mana kalau semua diawali dengan kekeluargaan, pastinya nanti akan berjalan dengan lancar. Karena di dalam kekeluargaan ini, semua pasti dapat bekerja dengan baik dan juga pasti enak. Nggak ada rasa tertekan, nggak ada rasa takut. Jadi saya akan menghilangkan kakak tingkat, adik tingkat. Kalau dalam organisasi itu semua sama, nggak ada perbedaan. Jadi menurut saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Masih ada waktu yang tersisa? Baik, sudah. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kandidat nomor 2, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Wisnu atas pertanyaannya. Gaya kepemimpinan apa yang akan saya terapkan nantinya? Mungkin kalau dari saya akan menerapkan gaya kepemimpinan yang tegas dalam menjalankan suatu kewajiban atau suatu kinerja, akan tetapi santai dalam berdiskusi. Karena menurut saya ketika menjalankan suatu pekerjaan atau tugas, kita harus benar-benar serius dalam menjalankan suatu tugas supaya baik hasilnya, dan santai juga dalam berdiskusi supaya supaya ide-ide yang kita punya itu tidak hilang. Jadi mungkin tegas dan santai. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya lanjutkan untuk sesi tanya-jawab calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa oleh audiens. Kepada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kandidat 1 dan kandidat 2, calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Saudara Esa Ilham, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada kandidat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Esa dari PMFKG. Izin untuk bertanya kepada kedua kandidat. Pertanyaannya, menurut Anda, apa perbedaan mendasar antara berorganisasi pada saat sebelum pandemi, saat pandemi, dan pada saat penerapan kebiasaan baru, dan bagaimana strategi Anda ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, kepada kandidat 1 dan kandidat 2, apakah pertanyaan dari Saudara Esa Ilham sudah bisa dipahami?
Mungkin bisa diulangi sekali lagi, di sini putus-putus. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Menurut Anda, apa perbedaan mendasar antara berorganisasi pada saat sebelum pandemi, saat pandemi, dan pada saat penerapan kebiasaan baru, dan bagaimana strategi Anda ke depannya? Baik, bagaimana kepada kandidat? Apakah sudah paham? Baik, sudah bisa. Terima kasih. Baik, untuk yang pertama menjawab, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 terlebih dahulu. Untuk kandidat nomor urut 2, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Esa atas pertanyaannya. Perbedaan mendasar saat berorganisasi secara langsung atau dan virtual. Kalau menurut saya perbedaannya ya sangat jauh karena kalau secara langsung kita butuh tenaga dan otak serta konsep-konsep yang berbeda dengan virtual. Sedangkan virtual ini konsepnya kita harus memutar otak dengan keadaan virtual ini, bagaimana cara berlangsung, lalu bagaimana mengantisipasinya. Ya kita belajar kembali, belajar dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang kita temui sekarang, bagaimana caranya untuk bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Esa. Mungkin perbedaan mendasar organisasi sebelum pandemi dan saat pandemi itu saat menyiapkan apa aja sebelum proker. Itu kalau sebelum pandemi itu enak kita berdiskusi secara langsung. Jadi proker itu saat disiapkan itu cepat menemukan jawabannya. Namun beda saat pandemi. Kita sangat kesulitan saat berdiskusi secara via virtual. Itu pasti kebanyakan itu yang pasif maupun yang kurang aktif. Namun untuk mengatasi itu semua, ya kita harus sadar, kita sekarang di pandemi. Kalau nggak kita mulai dari situ, kita nggak bakal maju. Jadi yo mungkin bisa dimulai dari kegiatan berdiskusi ini, kita harus lebih aktif dalam apapun menyiapkan kegiatan itu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh kandidat calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Baik, untuk selanjutnya memasuki sesi tanya-jawab untuk kandidat calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa oleh petinggi. Kepada Bapak dan Ibu, apabila memiliki pertanyaan untuk kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3, calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Bapak Indra Cahyadinata, saya persilahkan memberikan pertanyaan kepada kandidat. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Baik, untuk Presiden Mahasiswa. Kita ketahui Bu, bahwa beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan sedikit kabar mencengangkan dari beberapa organisasi mahasiswa, ya, ada di UI, ada di UGM, dan juga beberapa kampus lainnya. Nah, yang saya tanyakan adalah, kita tahu beberapa kebijakan pemerintah dan kondisi sekarang memang masih tidak mengenakan. Nah,
terhadap isu-isu strategi seperti ini, apa yang akan Presiden mahasiswa lakukan untuk menanggapi beberapa isu-isu strategis yang ada di tingkat nasional? Seperti itu. Terima kasih. Baik, sebelumnya kepada kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3, apakah pertanyaan dari Bapak Indra Cahyadinata sudah bisa dipahami? Mohon maaf, bisa diulangi, Kak. Soalnya di sini suaranya putus-putus. Kecil sekali suaranya. Terima kasih. Baik, sudah bisa terdengar. Saya akan lebih perlambat ya. Jadi, kalau kita lihat di skala nasional, memang beberapa waktu ini ada berita yang menghebohkan dari controlling pemerintahan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Jakarta maupun di Yogyakarta maupun di beberapa daerah yang lain. Fungsi controlling ini memang penting dilakukan oleh mahasiswa terhadap pemerintahan karena memang mahasiswa adalah organisasi sayap kiri dari pemerintah. Nah, kira-kira apa yang akan Presiden mahasiswa atau BEM dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata yang bisa kita lakukan dalam menanggapi isu-isu strategis nasional yang sekarang sedang berkembang. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Baik, kepada kandidat, apakah sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Baik, untuk yang pertama menjawab, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 terlebih dahulu. Untuk kandidat nomor urut 2, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih dari pertanyaan Pak Indra. Izin jawab, dari menanggapi isu yang terjadi saat ini, alangkah baiknya yang pertama kita mungkin bisa mengajak melihat situasi dan kondisi sekitar dulu, terutama karena perbedaan wilayah di ibu kota Jakarta dan di daerah Kediri untuk saat ini. Yang kedua, kita mengajak untuk organisasi dari baik Ormawa, Hima maupun organisasi yang lain untuk berdiskusi, mengajak bareng-bareng kita bagaimana menanggapi melihat yang ada untuk saat ini, seperti kita bisa menyusun rencana atau dan yang lain-lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa? Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kepada kandidat nomor urut 1, Anda memiliki waktu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Indra untuk pertanyaannya. Saya izin menanggapi mengenai isu tersebut ya. Penting bagi para mahasiswa ini untuk terdidik mengenai sebuah isu yang sebelumnya itu kita bisa menanggapinya. Jadi pertama, mahasiswa itu kita sebagai BEM juga harus memberikan sikap bahwa tidak bisa langsung percaya akan isu tersebut, kan banyak juga dari isu tersebut pastinya ada hoax-hoax di dalamnya. Nah, kita sebagai badan eksekutif mahasiswa ini menanggapinya dengan cara mengkaji terlebih dahulu isu tersebut. Mengkaji, kemudian kita bisa memfasilitasi kepada mahasiswa lain dengan cara share di Instagram atau di media sosial lainnya sebenarnya isu sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai mahasiswa kemakan hoax. Harus dikaji terlebih dahulu untuk menanggapinya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kepada kandidat nomor urut 3, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit
dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih pertanyaan ingin menjawab. Menurut saya, kita sebagai mahasiswa itu harus memperkuat konsolidasi internal, serta tidak gampang terpengaruh pada isu-isu yang bersifat hoak dan belum jelas kebenarannya. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa? Apakah sudah cukup? Sudah, Kak. Baik, memasuki sesi tanya-jawab yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa oleh Presiden Mahasiswa. Kepada Presiden Mahasiswa, Saudara Rizal Akbar, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3, calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ini ada pertanyaan untuk 3 kandidat langsung ya. Oke, bisa didengar suara saya? Bisa, Mas. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana cara kalian dalam membawa BEM IIK menjadi organisasi yang aktif dalam mengkritik kebijakan kampus? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Sebelumnya, kepada kandidat 1, 2, dan kandidat 3, apakah pertanyaan dari Saudara Rizal Akbar sudah bisa dipahami? Sudah bisa. Baik, untuk yang pertama, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kandidat nomor urut 1, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Rizal untuk pertanyaannya. Baik, jawaban saya yang pertama itu sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa, tugas utama kita itu sebenarnya mewadahi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada pihak kampus. Nah, jadi tujuannya untuk menggapai tujuan tersebut kita perlu memfasilitasi atau menjaring aspirasi mahasiswa. Kemudian kita juga perlu dilakukan kerjasama dengan perwakilan mahasiswa yang biasanya menampung aspirasi mahasiswa. Kemudian kita bekerja dalam sinergitas antara organisasi mahasiswa sehingga aspirasi tersebut bisa disampaikan, bisa menjadi sebuah kritikan kepada pihak kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk berikutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kandidat nomor urut 2, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Rizal. Izin menjawab. Yang saya akan lakukan yaitu melakukan diskusi dengan DPM yang merupakan selaku dari organisasi legislatif di IK Baktiwiyata. Kemudian kita bersama-sama dengan DPM bagaimana cara kita langkah selanjutnya supaya melihat dari kebijakan dari kampus itu bagaimana dan untuk langkah pemecahannya itu kita diskusikan bersama-sama. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah sudah cukup? Sudah. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 3
untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya itu selalu konsolidasi dengan pengurus BEM dan pengurus DPM, kemudian selalu berkomunikasi dengan para pejabat kampus yang berwenang, serta menjalin hubungan yang baik, serta selalu meminta masukan dari beliau. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada seluruh kandidat. Untuk yang selanjutnya, sesi tanya jawab calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa oleh audiens. Kepada seluruh audiens yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kandidat 1, kandidat 2, dan kandidat 3, calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, atas nama Saudara Amri Anro, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada kandidat. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya Iswakul Amri Andro, perwakilan dari S1 Kedokteran Gigi Angkatan 2020. Saya izin bertanya kepada seluruh kandidat calon presiden mahasiswa. Untuk pertanyaannya, apa alasan saudara sehingga kami harus yakin untuk memilih Anda? Lalu jika saudara memiliki program kerja unggulan, bagaimana strategi untuk mencapainya, terutama dalam era pandemi seperti ini? Terima kasih, moderator. Baik, sebelumnya kepada kandidat 1, 2, dan 3, apakah pertanyaan dari Saudara Amri sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Mohon maaf, bisa diulangi. Baik, akan saya bantu untuk membacakan soalnya. Apa alasan saudara sehingga kami yakin harus memilih Anda? Untuk pertanyaan yang kedua, proker unggulan apa yang akan Anda laksanakan di era pandemi? Mohon maaf, moderator. Lebih tepatnya, bagaimana strategi untuk mencapai program unggulan tersebut, moderator? Baik. Bagaimana kepada kandidat? Sudah bisa dipahami. Baik, untuk yang pertama menjawab, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 terlebih dahulu. Untuk kandidat nomor urut 2, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, alasannya yang pertama karena saya sendiri memiliki sifat karakter kepemimpinan yang saya pilih itu fleksibilitas dan kekeluargaan. Jadi dengan kata fleksibilitas itu mengacu pada melihat situasi yang kondisi sedang ada. Jadi kita bisa menyesuaikan, semisal kalau ada sesuatu hal kita tahu bagaimana pemecahannya, dan kita yang pertama itu harus berdiskusi sesama dengan anggota. Jadi melihat untuk apa yang terjadi saat ini. Yang pertanyaan yang kedua yaitu strategi apa yang dilakukan. Nah, karena program saya yaitu mengadakan seminar itu bisa dilakukan dengan ketika waktu pandemi seperti saat ini. Jadi bisa menyesuaikan, bisa waktu pandemi bisa online atau bisa offline. Sekian, terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kepada kandidat nomor urut 3, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan agar memilih saya itu kan karena saya memiliki visi
mewujudkan mahasiswa yang aktif, sinergis, dan berakhlak mulia, untuk kemudian saling menjalin komunikasi yang harmonis dengan seluruh organisasi mahasiswa secara internal maupun eksternal. Untuk strategi proker kedepannya itu, di sini kan saat ini musimnya kan pandemi, jadi kita membuat proker, merencanakan proker yang dimana itu akan. Baik, waktu sudah habis. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Ini saya selaku kandidat pertama akan meyakinkan Anda bahwa saya ini memiliki tujuan membuat BEM IIK ini menjadi organisasi yang bisa bergerak cepat dan tepat dalam menjawab kebutuhan mahasiswa. Kemudian saya akan membuat organisasi lebih kreatif, sinergis, dan aktif. Strategi yang akan saya lakukan dalam keadaan online seperti ini, pandemi seperti ini, kita bisa memanfaatkan adanya memanfaatkan teknologi seperti pemakaian Zoom, kemudian memfasilitasi anggota BEM untuk bisa menyuarakan pendapatnya, mahasiswa juga bisa menyuarakan pendapatnya. Kemudian salah satu bentuk yang bisa dilakukan dalam kegiatan online itu seperti community service, kita bisa melakukan transaksi online seperti itu. Intinya meningkatkan solidaritas antar anggota dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Itu untuk strategi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh kandidat yang telah menjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang sudah memberikan pertanyaan kepada kandidat calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan kandidat calon Presiden Mahasiswa BEM Institut. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi debat kandidat calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa dan debat kandidat calon Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelum sesi debat dimulai, saya akan membacakan mekanisme jalannya acara debat pada hari ini. Yang pertama, saya selaku moderator akan menampilkan PowerPoint yang berisikan beberapa nomor. 2. Kandidat memilih satu nomor yang ada pada layar, lalu akan muncul pertanyaan sesuai dengan nomor yang telah dipilih, kemudian pertanyaan tersebut akan saya bacakan. Setelah itu, kandidat mencermati pertanyaan yang sudah dipilih, kemudian kandidat tersebut menjawab pertanyaan yang sudah dipahami, kemudian kandidat lainnya menanggapi. Setelah 10 menit, kandidat berikutnya bergantian memilih nomor, kemudian soal dicermati, setelah itu kandidat menjawab. Kemudian, kandidat yang lain menanggapi dan seterusnya sampai berjalannya waktu selama 10 menit. Untuk waktu yang digunakan dalam sesi debat pada hari ini yaitu, yang pertama, waktu kandidat menjawab setiap topiknya selama 2 menit. Waktu sanggah menyanggah setiap kandidat 1 menit. Waktu perdebatan untuk setiap soal adalah 10 menit. Jika waktu debat Dewan Perwakilan Mahasiswa sudah habis, maka akan dilanjutkan ke debat Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk debat DPM dan BEM, mekanismenya sama. Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita sambut kandidat calon Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kandidat 1, Saudara Wahyu Agung Pramukti dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Angkatan tahun 2019. Kandidat 2, Saudara Muhammad Abdul Aziz dari Prodi S1 Farmasi, Angkatan tahun 2019. Baik, yang pertama, saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu untuk memilih nomor yang sudah ditampilkan pada layar.
Saya memilih nomor 3. Baik, nomor yang dipilih oleh kandidat 1 adalah nomor 3 dengan kasus, jika Anda sebagai Ketua DPM, apa yang Anda lakukan jika organisasi mahasiswa yang melanggar kebijakan yang disepakati bersama? Baik, kepada kandidat 1, apakah kasusnya sudah bisa dipahami? Baik, sudah bisa, moderator. Baik, yang pertama, saya berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi soal tersebut. Waktu yang Anda miliki yaitu 2 menit, dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi kasus yang ada di PPT ini. Jadi, saya akan, yang pertama, itu pasti akan mengingatkan terlebih dahulu. Karena kita kan sudah ada yang namanya ADART dan GBHK, yang dimana ini menjadi panduan kita dalam berorganisasi. Nah, sebelum selanjut ke yang tahap lebih mendalam, kita akan lebih dahulu pada ormawa yang melanggar kebijakan tersebut. Nah, jika ormawa tersebut masih tetap melanggar, baru kita bisa dari DPM menerbitkan suatu SP atau surat peringatan. Nah, jika selanjutnya tetap melanggar kesepakatan yang ada di ADART maupun GBHK, pastinya kita akan berkonsultasi terhadap atasan juga. Ini enaknya bahwa ini dibilangi seperti apa? Karena kita sudah mengingatkan dan juga sudah memberi surat SP, kok tapi masih tetap begini. Nah, itu kita akan mendiskusikan terhadap atasan jalur apa yang akan diambil untuk mengatasi ormawa yang melanggar kebijakan yang telah disepakati bersama ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih, moderator. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Baik, untuk kemudian saya persilahkan kepada kandidat 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 1. Waktu yang Anda miliki 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya setuju dengan kandidat pertama karena itu sudah sesuai alur, yaitu diberikan peringatan terlebih dahulu secara lisan, lalu ada SP langsung. Setelah SP juga diabaikan atau tidak ditanggapi oleh ormawa dan tetap melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama, yaitu kita konsul ke atasan untuk tindakan selanjutnya untuk menanggapi hal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Masih ada waktu yang tersisa? Apakah ada tambahan lagi untuk kandidat 2? Sudah cukup. Baik, kepada kandidat 1, apakah ada sanggahan untuk kandidat 2? Apabila ada sanggahan, waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Terima kasih. Sepertinya dari jawaban kandidat 2 juga tadi sudah setuju atau sependapat. Jadi mungkin dari saya tidak ada sanggahan lagi. Terima kasih, moderator. Baik, untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada nomor urut 2 untuk memilih nomor yang sudah ditampilkan pada layar. Pilihlah nomor selain yang sudah dipilih oleh kandidat 1. Saya memilih nomor 4. Baik, nomor yang dipilih oleh kandidat nomor urut 2 adalah nomor 4 dengan kasus kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa di kampus adalah sebagai penyusun atau pembuat ADART atau yang lebih dapat dipahami masyarakat awam sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mahasiswa, sebagaimana yang dapat kita ketahui, jika Anda terpilih sebagai ketua, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan setiap pasal dan ayat yang terkandung di dalamnya jika Anda sebagai ketua melanggarnya? Baik, apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Baik, untuk yang pertama, saya berikan kesempatan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi soal tersebut. Waktu yang Anda miliki yaitu 2 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk mempertanggungjawabkan setiap pasal yang sudah dibuat dan bagaimana cara menyikapinya saya sebagai ketua ketika saya melanggarnya. Yang pertama, saya harus ingat terlebih dahulu untuk kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa, yang mana Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri yang membuat peraturan dan undang-undang tersebut untuk kebijakan bersama dan kebaikan bersama, yang mana Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri harus mematuhi atas undang-undang yang dibuat, atas peraturan yang dibuat. Maka semoga saja dan pastinya saya usahakan tidak akan terjadi hal-hal yang seperti itu untuk melanggar peraturan yang dibuat sendiri oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, kemudian saya persilahkan kepada kandidat 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 2. Waktu yang Anda miliki yaitu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan sedikit berbeda pendapat tentang kandidat nomor 2 tadi. Ya kalau di sini kita kedudukannya sama sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari salah maupun benarnya. Ya nanti jika seumpama memang dari DPM sendiri kan yang membuat ADART maupun GBHK tersebut. Tapi yang namanya manusia kadang bisa lupa, kadang juga bisa salah. Jadi nanti mohon teman-teman jika saya diberi amanah kepada teman-teman jadi ketua DPM dan jika saya ada suatu hal melanggar ataupun lupa terhadap ADART tersebut, mohon bantuannya juga untuk mengingatkan. Karena saya juga tidak akan menutup untuk siapapun memberi evaluasi terhadap kinerja saya. Ya, karena saya juga memahami, saya juga manusia, kadang juga ada banyak salah maupun kurang tepatnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan lagi kepada kandidat 1 untuk menanggapi jawaban dari kandidat, mohon maaf. Saya ulangi, kemudian saya persilahkan kepada kandidat 2 untuk menanggapi jawaban dari kandidat 1. Waktu yang Anda miliki 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih atas tanggapannya kandidat nomor 1. Mungkin benar kita sebagai manusia tidak lepas dari lupa dan salah. Kan tetapi kita juga bertanggung jawab untuk mempertahankan prinsip dan apa yang telah kita yakini. Jadi ya kita harus mengusahakan meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa. Apakah ada tambahan? Saya kira cukup. Baik, saya kembalikan kepada kandidat 1. Apakah ada sanggahan lagi untuk kandidat 2? Mungkin izin menambahkan sedikit, moderator. Baik, memang untuk awalnya kita juga harus mengusahakan kita tidak melakukan kesalahan. Nah, memang betul kita dari DPM sendiri kita harus mencontohkan
apa yang harus dicontohkan kepada ormawa lain. Ya, kalau bisa emang kita kandidat berdua ini harus mencontohkan yang terbaik untuk ormawa ke depannya agar tidak melanggar ADART yang telah disepakati bersama. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita berbuat salah. Itu tadi seperti yang saya sampaikan lebih awal tadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, moderator. Baik, masih ada waktu yang tersisa? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup, moderator. Baik, kepada kandidat 2, apabila memiliki sanggahan untuk kandidat 1, saya berikan waktu 1 menit dimulai dari berjalannya waktu. Baik, terima kasih untuk sanggahnya lagi. Yang seperti kandidat 1 sampaikan, ya kita tidak bisa menutup kemungkinan, maka dari itu kita harus meminimalisirkan kesalahan-kesalahan yang terjadi karena kita harus mengerti atas tanggung jawab dan ya kebijakan tersebut kita sendiri yang buat dan ya seharusnya kita tidak melanggar. Ya walaupun kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, maka dari itu kita harus saling mengingatkan dan mengevaluasi diri untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu yang tersisa? Ada tambahan? Saya kira cukup. Baik, kepada kandidat 1, apakah ada sanggahan lagi? Dari saya sudah cukup, moderator. Baik, 10 menit sudah berjalan. Baiklah, demikian rangkaian debat dari kandidat calon Ketua Dewan Perwakilan